Jika seseorang meninggalkan Tuhan, apakah dia akan binasa? Pasti akan binasa. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Siapa yang percaya kepadaku? Daripada menyesatkan orang, lebih baik menjekatkan sebuah batu gelinggan besar pada leher orang yang menyesatkan itu. Lalu menenggelamkannya ke dasar laut sampai mati, itu lebih baik. Celakalah dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang menyesatkan. Hal-hal yang menyesatkan itu tidak dapat dihindari. Celakalah orang yang menyesatkan. Apa yang dimaksud dengan menyesatkan orang? Itu berarti membuat orang meninggalkan Tuhan. Berbagai perkataan yang membuat orang meninggalkan Tuhan, serta berbagai tindakan, semuanya adalah hal yang menyesatkan. Lalu, orang yang menyesatkan Apakah dia akan celaka? akan celaka, dan orang yang disesatkan juga celaka. Orang yang disesatkan dan meninggalkan Tuhan, tentu saja akan celaka. Tetapi orang yang sengaja membuat orang meninggalkan Tuhan, jauh lebih celaka. Maka kita mengerti bahwa saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia melakukan mukjizat menyembuhkan penyakit dan memberikan ajarannya. Semuanya ada untuk membuktikan satu hal. Bahwa kehidupan ada di dalam Tuhan Yesus. Yaitu untuk membuktikan bahwa Bapa telah menaruh hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. jika di dalam Tuhan Yesus tidak ada hidup kekal, bahkan jika Dia melakukan berbagai macam mukjizat, meski kita percaya padanya, belum tentu kita mendapat hidup kekal. Akan tetapi, ya, di dalam Tuhan Yesus memang ada hidup kekal. Oleh karena itu, ketika Dia melakukan berbagai mukjizat, berbagai ajaran, dan menggenapi nubuat Alkitab, semuanya untuk menyatakan satu hal. Tuhan Allah menempatkan kehidupan di dalam Tuhan Yesus, dan mengutus Tuhan Yesus untuk menanggung dosa kita. Demi menanggung dosa kita. Bapa Surgawi menempatkan hidup kekal di dalam Tuhan Yesus. Agar semua orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan mendapatkan hidup kekal. Jadi, hari ini Saudara Sibo juga mengatakan hal yang sama. Bapa Surgawi dan Tuhan menaruh hidup kekal di dalam saudara Sibo. Mereka yang mau mengikutinya bersama-sama. Mereka yang percaya akan mendapatkannya, sedangkan yang pergi pasti tidak. Ini berarti ajaran Tuhan Kristus. Bagaimanapun ajaran itu, semuanya bertujuan untuk bersaksi bagi dirinya sendiri, membuktikan bahwa Tuhan Allah telah menaruh kehidupan kekal di dalamnya. Inilah alasan Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia bahkan membawa murid-muridnya ke atas gunung untuk mengubah rupanya. Lalu Bapa Surgawi sendiri bersaksi bagi Tuhan. Untuk memberitahu dunia bahwa Tuhan adalah anak Bapa Surgawi. Bapa Surgawi telah menaruh kehidupan di dalam Tuhan. Dahulu ketika kita belum sepenuhnya memahami misteri kebenaran. Kita hanya mengira bahwa ajaran Tuhan sangatlah baik, atau bahwa mukjizat Tuhan dapat menyembuhkan penyakit kita. Dahulu kita hanya melihat hal ini di permukaannya saja. Tetapi sekarang kita melihat lebih dari itu. Yang kita lihat adalah mukjizat yang Tuhan lakukan, serta ajarannya. Semua memberitahu kita bahwa Bapa ternyata sungguh telah menaruh kehidupan di dalam Tuhan. Sehingga semua orang yang menerima Tuhan dapat menerima melalui Tuhan, kehidupan yang Tuhan Allah karuniakan bagi manusia. Beberapa bulan yang lalu, ada sekelompok orang yang meninggalkan kita. Mereka dengan sengaja mengganggu beberapa saudari kita, dengan tujuan membuat para saudari kita pergi juga. Pada masa itu, Saudara Sibo juga mendapat tekanan yang besar. Sangat khawatir ada beberapa saudari yang akan pergi, sehingga membuat mereka tersandung. sekarang kita berkata, Jika meninggalkan Saudara Sibo, itu sama artinya dengan meninggalkan Bapa dan Tuhan. Tetapi mereka akan berkata, Alkitab mengatakan bahwa percaya pada Tuhan Yesus mendapat hidup kekal. Bukan berarti percaya pada Sibo yang mendapat hidup kekal. Mereka sengaja memakai pandangan ini untuk menyesatkan saudara-saudari kita. akan tetapi, siapa pun yang ditetapkan Bapa untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang Bapa percayakan kepada saudara Sibo, walau disesatkan seperti apapun, Pada akhirnya Bapa tetap memampukan mereka untuk menang. agar segenap anak kita dapat melihat bahwa saudara Sibo adalah anak Bapa Surgawi dan Tuhan. Dan Bapa telah mengikat perjanjian untuk benar-benar menaruh kehidupan di dalam saudara Sibo. Jika tidak ada kehidupan Allah di dalam saudara Sibo, maka kebenaran yang disampaikan saudara Sibo Tidak akan memberikan apa pun bagi saudara-saudari. tetapi Bapa yang sejati, telah menaruh kehidupan di dalam Sibo. Lalu, Sibo berkata, saudara Sibo berkata, siapa yang percaya kepada saudara Sibo? Akan mendapatkan Bapa dan Tuhan. Seperti yang disaksikan di dalam Alkitab. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu, orang-orang yang menang. Akan menunaikan nayangan hamba Allah, Musa, dan nayangan anak domba. Kita juga mengerti bahwa Musa ini adalah Musa dalam pandangan dua saksi. Hanya dapat dikatakan bahwa Allah dan Tuhan telah membuat perjanjian untuk memberikan kerajaan kepada anak ini, lalu menaruh kehidupan yang kekal di dalamnya. Sehingga semua orang yang mengikuti anak ini akan mendapatkan Bapa Surgawi dan Tuhan. Misteri ini sungguh sangat luar biasa. Kemuliaan bagi Sang Bapa. Amin.